bisa duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Sylvia Vera dari Rumah Sakit Setiabudi. Sebelumnya dengan Pak Adi ya? Ya, betul, Dok. Pak Adi usia 25 tahun, kemudian untuk jenis kelamin laki-laki, lalu alamatnya di Jalan Mawar nomor 15, dan juga untuk pekerjaan Bapak adalah seorang pengusaha ya Pak? Ya, betul, Dok. Bagaimana usahanya, lancar ya Pak? Ya, alhamdulillah lancar, Dok. Oh iya, gimana kabarnya Pak Adi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Dok. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Adi ini mengalami sakit pada bagian gigi geraham 3 bagian kiri bawah ya Pak. Ya. Jadi Bapak ini mengalami impaksi. Jadi impaksi ini adalah ketika gigi Bapak itu tumbuh miring yang tidak normal dan juga tidak bisa menembus gusi yang sehingga menyebabkan sakit Pak. Seperti itu. Kemudian untuk solusi dari sakit ini nanti Bapak itu akan dilakukan pembedahan atau operasi kecil. Jadi pembedahan ini Bapak itu nanti akan merasakan manfaatnya apa. Jadi nanti Pak Adi itu tidak akan merasakan sakit gigi lagi. Kemudian menghindari dari bahaya-bahaya impaksi gigi. Jadi bahaya impaksi gigi itu bisa dapat mengenai saraf Bapak, kemudian dapat mencederai bagian tulang Bapak, dan juga mungkin dapat terjadi peradangan gusi yang lebih parah lagi Pak. Kemudian untuk prosedur dari operasi ini adalah nanti yang pertama saya akan memberikan Bapak anestesi. Jadi anestesi ini semacam obat bius yang akan disuntikan ke Bapak agar Bapak tidak merasakan sakit gigi, sakit saat melakukan operasi itu. Kemudian saya akan membuka gusi Bapak dengan alat bedah. Kemudian saya akan memotong sebagian dari tulang Bapak atau akan melakukan pengurangan pada tulang Pak. Kemudian saya akan melakukan pencabutan pada gigi Bapak. Setelah saya cabut nanti kan sudah tercabut Pak, nanti saya akan membersihkan sisa-sisa dari cabutan gigi tersebut. Setelah sudah bersih, kemudian akan saya tutup lagi kembali seperti semula. Lalu Bapak bisa menggigit kasa agar perdarahan tersebut berhenti Pak. Untuk komplikasinya nanti Bapak itu akan merasakan nyeri atau nyut-nyutan, kemudian perdarahan atau bleeding secara terus-menerus, juga perdarahan pada bagian dalam atau memar, atau juga bisa terjadi penumpukan cairan pada gusi. Itu adalah kemungkinan terburuknya Pak. Untuk resikonya nanti setelah dilakukan operasi, Bapak akan mengalami sakit pada bagian yang dioperasi Pak, dan mungkin juga Bapak itu nanti kesulitan untuk makan dan berbicara. Setelah itu untuk prognosis atau kemungkinan operasinya itu insya Allah akan berhasil, yaitu baik Pak. Kemungkinan berhasilnya itu baik. Kemudian untuk karena satu-satunya solusi agar tidak merasakan sakit gigi lagi itu dilakukan pencabutan Pak dari gigi tersebut. Jadi Bapak jangan khawatir karena nanti setelah dilakukan operasi saya dapat meresepkan obat pereda nyeri pada Bapak. Kemudian apakah ada pertanyaan Pak? Mau tanya itu kalau sembuhnya gitu maksudnya kayak berapa hari gitu bisa saya nggak merasakan sakit lagi Dok? Oh iya, untuk bila kalau misalnya sembuhnya gitu ya Pak, bisa normal kembali. Untuk bisa sembuhnya itu kan tergantung pada orangnya masing-masing Pak, kembali lagi. Kemudian untuk perkiraannya kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu. Dan juga kalau misalnya setelah operasi itu dijaga ya Pak, jangan sampai mengalami infeksi yang akan memperburuk situasi. Baik Pak, setelah saya menjawab pertanyaan, untuk menguji kepahaman Bapak bisa mengulangi apa yang telah saya sampaikan.
Yang tadi itu tuh, Iya Pak. setahu saya tadi pada gigi saya dilakukan pertama suntik anestesi ya dok ya untuk obat bius, kemudian yang kedua dibuka gusi saya, dilakukan pembukaan, terus kemudian dibersihkan tulang-tulangnya gigi saya, gusinya, terus yang keempat itu melakukan pencabutan pada gigi saya ya, kemudian cabut, kemudian yang kelima itu dilakukan pembersihan pada gusi saya supaya bersih dalamnya, kemudian yang keenam itu ditutup pada gusi saya yang sakit, kemudian yang terakhir itu setelah masih gusi saya masih buka itu dikasihkan Kenkasa supaya pendarahannya tidak terjadi secara terus menerus supaya menghambat pendarahannya ya. Baik Pak, saya rasa Bapak paham ya dengan prosedurnya. Ya paham dok. Kemudian apakah Bapak setuju untuk dilakukan operasi ini Pak? Ya setuju dok. Ya, karena Bapak setuju bisa diisi dulu formulirnya. Ya silakan Pak. Semua dok ya diisi dok ya. Iya. Jangan lupa tanda tangan ya Pak di sebelah sini. Oh iya dok. Udah semua dok. Baik Pak, terima kasih ya sudah mengisi formulirnya. Jadi kan karena ini peradangannya sudah cukup parah, sebaiknya dilakukan operasi sesegera mungkin Pak untuk gigi peradangannya ini tidak tambah sakit lagi. Mungkin kita bisa mengatur jadwalnya Pak. Bapak mungkin berkenan hari apa? Paling saya biasanya untuk besok hari Senin dok. Oh baik Pak, hari Senin. Kebetulan saya juga kosong hari Senin. Jam 9 pagi ya Pak. Apakah Bapak juga kosong? Ya saya bisa dok jam 9 dok. Oh iya. Baik Pak, nanti bisa menghubungi lagi apabila Bapak ada pertanyaan tambahan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dok. Ya, terima kasih Pak. Hati-hati di jalan. Ya,